92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Iya, semoga harapan kami Anda tetap sehat, tetap luar biasa ya. Wow, ini nggak terasa kita sudah berada di weekend kembali. Nah, saya Ari dan juga rekan operator akan kembali mengajak Anda di program Pelangi Kasih Spesial Weekend Jumat 15 Juli 2022. Kira-kira saya akan mengajak Anda kemana? Ya, mau staycation atau kulineran atau nge-gym? Tenang, saya akan mengajak Anda untuk sedikit bernostalgia. Nah, ini bagi Sobat Maestro, ini kan sekarang COVID sudah mulai reda nih, tapi memang agak naik dikit begitu. Tapi tetap waspada ya, dan sekarang sudah mulai banyak event-event pencarian bakat. Nah, buat Anda yang hari-hari ini mungkin sedang persiapan untuk masuk dalam sebuah pencarian ajang bakat ataupun juga lomba-lomba begitu. Saya mengingatkan Anda sekitar 2004 yang lalu ada seorang pemuda yang berhasil menjuarai runner up kalau nggak salah waktu itu ya, kira-kira siapa ya? Di salah satu ajang pencarian bakat di TV swasta nasional ya, di AVI Junior. Nah, di kesempatan Maestro di Pelangi Kasih Spesial Weekend kali ini saya akan mengajak Anda, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya bagaimana perjalanan sahabat kita yang satu ini dari memulai karir di Akademi Fantasi Indonesia Junior sampai akhirnya membintangi salah satu film dan melambungkan namanya. Siapa dia? Langsung ya kita sembari mengingat di 2004 yang lalu ya. Ini dia Albert Vakdawer. Aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu, sayang aku, cinta aku hanya untukmu. Oh, dua insan takkan terpisahkan. Sejiwa, aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu, sayang aku, cinta aku hanya untukmu. Oh, aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu, sayang aku, cinta aku hanya untukmu. Oh, hanya maut yang memisahkan, cinta kita abadi untuk selamanya. Wow.
cinta, cinta sama kamu. Aku sayang, sayang sama kamu. Sayang aku, cintaku hanya untukmu. Iya, Albert Fakdawer. Apa kabar, bro? Halo, apa kabar? Baik, baik. Masih kabar ingat gak baik. kira-kira 2004 dulu lagu apa yang dibawakan waktu pencarian Ajang itu? Yang mana nih? Yang waktu yang final, yang mana? masuk final. Yang waktu final itu bawain lagunya Jackson 5, judulnya Going Back to Indiana. Oh, nah Sobat Maestro, Anda bisa menyaksikan ya di Pelangi Kasih Spesial Weekend. Kali ini spesial banget karena Anda bisa menyaksikan via YouTube channel di Maestro Radio YouTube Bandung ya. Suaranya nggak beda jauh dari awal tapi agak lebih keren sekarang ya. Boleh sedikit diceritakan apa namanya Bro Albert, Yes. bagaimana perjalanan dari Akademi Fantasi begitu kan, tentunya itu kan menjadi awal ini ya, awal masuk atau sebelumnya sudah mengikuti di ajang-ajang yang lain? Sebelumnya belum pernah sih. Belum pernah. Jadi itu yang pertama. Secara nasional dan yang pertama kalinya ikut audisi nyanyi. Jadi memang sebelum-sebelumnya justru lebih ke pelayanan di gereja, nyanyi waktu itu sama almarhum papaku. Ya saya dan saudara saya, kakak saya, kita sering jalan-jalan ke gereja-gereja dan kita nyanyi pelayanan kesaksian pujian di gereja. Terus tiba-tiba ya tahun 2004 itu ada ajang pencarian bakat, ada Avi Junior gitu. Karena waktu itu sebenarnya aku pernah bilang sama papa gitu, kayak kalau misalnya mau ikut Avi gitu yang gede gitu ya. Iya. Mesti tunggu berapa tahun Nanggung lagi kan gitu. ya. Usianya nanggung soalnya waktu itu. Karena kan bisa dibilang Avi itu kan zaman itu bisa dibilang salah satu yang pertama. Iya, pionir. Bahkan sebelum yang idol yang gitu-gitu TV ya. tetangga ya. Sebelum itu kan, bahkan yang sebelum itu gitu. Jadi emang kayak jadi trigger untuk wah bisa nih tampil nyanyi gitu-gitu bisa gitu. Terus and then tiba-tiba nggak lama beberapa hari kemudian ada muncul iklan di TV itu Avi Junior gitu. Ternyata dibikin untuk yang anak-anak. Gitu. Dan memang itu passionnya Albert di situ ya. Memang dari awal banget sih emang penyanyi, karena emang sebenarnya papa mama emang kesukaannya atau hobinya memang bermusik. Dan papaku dulu emang salah satu penyanyi band di ya asal Papua yang hijrah ke Jakarta tahun 70-an. Itu yang saya mau tanya ke Sobat Maestro, mungkin tidak kenal beliau, saya juga baru tahu ya. Saya tadi tuh mau ngeprank dia sebetulnya. Oh, ngeprank apa nih? Siapakah personil trio penabur? Oh. Wah, kok bisa tahu? Ya, tahu lah. Namanya juga penyiar harus tahu. Benar. Okay. Ya, salah satu personil trio penabur. Kalau trio penabur memang zamannya 90-an kan. Kalau 70-an tuh emang waktu itu papa masih bujang, masih muda lah, masih single gitu. Terus emang bersama dengan teman-teman band yang dari Papua hijrah ke Jakarta. Habis itu menetap di Jakarta sampai akhirnya tahun 90-an itu tergabung dalam trio penabur. Nah, di lagunya yang judulnya Embun Pagi. Yes. Nah, dan Embun Pagi itu yang akhirnya aku reharm untuk mengingat 1 tahun kepergian dari papa. Gitu. Nah, Sobat Maestro, Albert Fakdawer ini adalah putra dari Bapak Musa Fakdawer ya, salah satu personel dari trio penabur ya, dengan kidung-kidung rohaninya yang sangat indah menyentuh begitu ya. Oh Yerusalem ya gitu. Wah, ada beberapa. Terima kasih. Seberapa besar andil papa di karir dan juga apa ya?
perjalanan dunianya. bermusik. Iya, dalam bermusik. Kalau dalam perjalanan bermusik justru dia yang kasih peletakan batu pertamanya sebenarnya dia gitu. Jadi kayak emang dia yang pertama kali kenalin saya ke yang sekarang menurut saya jadi big influence saya dalam bermusik dan bernyanyi, Stevie Wonder. Pertama kali yang kenalin Stevie Wonder itu beliau gitu. Maksudnya nih kamu harus dengerin dia karena dia punya musikalitas dan cara bernyanyi yang bagus dan kamu harus dengerin dia gitu. Terus kenapa harus Steve Wonder? Mungkin kalau secara objektif, secara musikalitas Stevie Wonder punya musikalitas yang sangat tinggi. Satu, kedua cara bernyanyi atau teknik bernyanyinya Stevie Wonder yang lain daripada penyanyi yang lain waktu itu. Iya, bahkan mungkin sampai sekarang. Soalnya dia juga mempunyai di satu sisi dia kekurangan tapi juga kelebihannya yang gak dimiliki. Justru kekurangannya dia adalah kelebihannya dia. Yes. Jadi kayak buat saya kayak wow. Waktu itu sempat malah nggak tahu gitu kalau Stevie Wonder itu buta. Yeah. Jadi pas pertama kali didengerin, wah bagus banget, keren banget, gini. Ya ini orang kulit hitam gitu. Ini Black American gitu, African American. Tapi dia buta. Gitu. Yeah. Jadi justru itu yang buat saya jadi kayak wow, keren banget. Justru malah kelemahan dia jadi kelebihan kekuatan. Justru kekuatan buat dia gitu. Dia justru malah bisa dibilang dia jadi influence untuk semua musisi di seluruh dunia sebenarnya. Gitu. Jadi cukup dekat ya dengan papa ya? Malah lebih dekat ke papa ya daripada ke mama. Gitu karena ya mungkin secara personal kita akhirnya sering tukar pikiran bareng tentang bicaranya tentang musik, terus bicaranya tentang masa depan atau maksudnya ke depan perkembangan musik akan seperti apa gitu. Jadi selalu tukar pikirannya sama beliau gitu dan bener banget waktu dia bilang ke depan itu pasti musik-musik black music tuh akan mendominasi. Jadi kalau bisa kamu dengerin yang bener-bener emang kayak gini nih R&B, gospel, black music kayak gini gitu. Iya. Oh ya oke gitu. Tapi memang kalau aku lihat teman-teman dari Indonesia Timur itu kayaknya basicnya ke sana ya? Mungkin karena memang kita punya kultur yang sama, budaya yang sama gitu. Maksudnya ya aku percaya sih maksudnya di mana ada budaya di situ ada musik yang terbangun gitu pasti gitu. Tapi kita kayak merasa ada satu ikatan yang sama aja sama mereka gitu. Mungkin karena kita sama-sama berasal dari Afrika gitu ya. Karena emang orang Papua kan awalnya persebarannya emang dari awal tuh dia dari Afrika baru habis itu masuk ke Nusantara. Gitu. Akhirnya ada yang jadi orang Papua, ada yang jadi orang Maluku, ada yang jadi orang aborigin sampai ke Australia ke bawah. Oke. Ya itu sejarah yang aku baca. Sebenarnya Albert ini Papua atau Maluku sih? Soalnya aku coba-coba untuk cari referensi, ada yang bilang Papua, ada yang bilang Maluku. Dan nggak ada yang salah dari situ. Bahkan ada satu tambahan. Ini pasti kaget banget. Apa itu? Ada Sumedangnya. Oh iya? Waduh ternyata Putra Jawa gitu. Barat. Benar Putra Jawa Barat. Sumedangnya dari siapa? Mama? Dari nenek. Iya dari mama punya mama. Jadi dari nenekku. Nenekku orang Sumedang. Oke. Gitu makanya tiap kali mau ke arah Jatinangor udah telepon Uwa di sana. Oh alah, biasanya Rias. Iya. Nyara Sunda tiasanya satik. Oke, memasuki ajang nasional, ada pressure nggak waktu itu apalagi dengan dengan yang berbeda dari Indonesia Timur, sementara yang lain-lainnya kan ini ya agak berbeda begitu. Ada pressure nggak sih? Kalau aku ingat-ingat dulu sih sebenarnya mungkin bukan pressure ya, lebih ke excitement. Jadi excited banget sebenarnya karena emang nunggu-nunggu kan waktu itu emang nunggu banget pengen ada ajang tapi untuk anak kecil gitu. Dan lebih excited justru. Jadi mungkin waktu pas grand final kali ya, karena emang udah terakhir gitu jadi kayak wah ini nih harus kasih yang terbaik gitu. Tapi buat aku pribadi kayak nggak tahu kenapa ketika lagi ada di atas panggung mungkin passion kali ya kalau sekarang istilahnya adalah passion gitu ya. Jadi emang selalu seneng, selalu happy untuk bisa ada di atas panggung untuk kasih yang terbaik buat orang-orang. Gitu sih. Oke. Dan peran papa cukup banyak ya. Cukup banyak mendukung sekali ya. Betul karena ya bisa dibilang guru pertama ya dia gitu. Maksudnya dia ajarin stage act
gimana cara berdiri, gimana jarak mikrofon gitu. Ya semua hal-hal teknis dia yang kasih tahu semuanya gitu. Jadi emang akhirnya yang kita omongin gak cuma sekedar personal antara ayah dan anak gitu. Kita bisa jadi kayak temen yang lagi ngobrolin musik gitu. Jadi emang kedekatannya bukan cuma sekedar antara ayah dan anak gitu. Bahkan kita bisa berargumen tapi tetap menghormati batasannya gitu. Maksudnya anak dan ayah tapi kita berargumen dengan sehat. Kita ngomongin ini tanpa ada sakit hati dan lain sebagainya. Jadi seasik itu waktu sedekat itu ngobrol begitu ya sama papa dulu gitu. Iya dan dengan memenangkan runner up ya di AFI Junior 2004 itu sebagai pintu pembuka dari Albert dalam menjalani begitu banyak dunia entertain ya. Dan akhirnya ketemu dengan seorang sutradara dan produser. Nah Sobat Maestro ingat nggak ya, dia langsung loh mengalahkan Ringgo Agus Rahman loh. Jarang-jarang loh. Ya, itu kan satu pencapaian yang sangat luar biasa dan di luar ekspektasi ya. Dari sinias-sinias teman-teman saya bilang, gila nih Agus Ringgo lewat sama artis pendatang baru gitu. Gimana ceritanya? Waduh. Kalau itu pure saya nggak tahu. Maksudnya memang awal ceritanya tahun 2006 itu kan memang kita syuting film Denias untuk dengan latar belakang Papua. Pendidikan atau realita pendidikan yang ada di Papua. Gitu. Jadi bahkan sebelum syuting film Denias saya udah sempet ya kayak semacam apa ya cita-cita atau angan-angan atau apa ya kayak doa kecil kali ya gitu. Pernah sempet ngomong kayak gini, saya bisa bikin apa ya buat Papua gitu. Saya bisa bikin sesuatu apa buat Papua gitu. Terus ternyata Tuhan jawab gitu ya. Ternyata lewat dari film itu jadi media untuk saya bisa lakukan kontribusi saya untuk Papua directly buat Papua gitu ya. Maksudnya dari situ semua orang jadi akhirnya bisa lihat realita pendidikan, wajah pendidikan yang ada di Papua itu seperti apa. Dan dari situ orang bisa lihat keindahannya, keindahan alam Papua. Dari situ orang bisa akhirnya berangan-angan juga untuk bisa kapan-kapan pergi ke sana mungkin. Dan bahkan waktu itu dari film itu ini sekitar mungkin 1 dekade kali setelah film itu tiba-tiba ada orang yang datang ke saya, terima kasih ya Kak gitu. Loh kenapa? Karena film ini saya akhirnya bisa menentukan jalan hidup saya. Saya bilang, kok gitu? Maksudnya gimana? Iya saya tuh bingung antara mau jadi guru atau saya nggak jadi guru. Gitu. Tapi pas setelah saya nonton Denias, saya tahu saya mesti kemana dan itu saya banyak banget teman-teman dari Papua yang terinspirasi itu. Ya senang banget, maksudnya itu bisa jadi ini ya manfaat buat banyak orang dan memang pure sama sekali nggak berharap untuk akhirnya masuk ke festival film Indonesia, maksudnya mendapatkan Piala Citra gitu. Buat saya kayak terima kasih buat apresiasinya, tapi memang nggak sampai ke situ sebenarnya tujuannya. Tujuannya ini film cuma jadi manfaat dan tiba-tiba dikaruniai untuk mendapatkan apresiasi itu, ya saya pikir kayak ya saya cuma bisa berterima kasih dan buat saya puji Tuhan saya dapat kesempatan itu. Iya. Nah, ini yang sangat luar biasanya Sobat Maestro ya. Albert ini lahir di Jakarta kan ya. Jakarta, lahir besar. Dan tidak tinggal di Papua. Tidak. Tapi acting kamu itu natural banget di film Denias. Gimana kamu bisa menyampaikan sesuatu yang kamu sendiri tuh nggak tinggal di sana? Aku pikir kamu tinggal di sana. Enggak sih. Ternyata dia di Pamulang, di Ciputat. Di Ciputat. Di Ciputat. Anak saya Ciputat, main. betul. Apa ya, waktu itu memang sebenarnya kan tahun 2004 sampai 2006 itu kan nggak seperti 2022 yang sekarang
udah ada TikTok, udah dari Instagram. Jadi anak-anak muda sekarang udah nggak canggung lagi ngelihat kamera. Ya. Gitu. Jadi tahun 2004, tahun 2006 fenomenanya adalah anak-anak yang ada di Papua itu masih terlihat canggung ketika berada di depan kamera. Kamera, iya. Kalau sekarang, wah, nah, udah pada gini semua kan, wah, gitu. Nah terus tapi maksudnya mungkin itu jadi hal yang gift yang ditaruh di saya untuk akhirnya bisa berakting secara natural. Jadi sebenarnya waktu itu kita juga sempat dilatih oleh kita punya acting coach namanya Om Arswendi Nasution. Nah selama hampir 2 minggu atau 1 bulan kami tiap hari itu selalu belajar acting gitu. Tapi sekali lagi emang benar-benar diarahkannya secara senatural mungkin gitu. Begitu. Karena kan bicaranya kan di alam Papua betul, gitu. Maksudnya semuanya secara teknis, ekspresi dan lain sebagainya sebisa mungkin senatural mungkin gitu. Dan ya mungkin itu yang jadi penilaian bahwa aktingnya seperti tidak acting dan natural gitu. Natural, oke. Jadi akhirnya ya mungkin itu yang akhirnya mendapat apresiasi ya buat saya itu. Iya. Terima kasih. Itu langsung jadi bahan pembicaraan ya. Agus Ringo lewat. Padahal itu aktor favorit saya. Lewat loh. Iya betul. Itu benar-benar mematahkan ya. Ternyata banyak hal yang bisa dilakukan oleh anak-anak Papua ya. Jadi selain menciptakan pemain-pemain bola yang luar biasa begitu ya. Ternyata aktor-aktor luar biasa juga muncul ya dari timur gitu dari ya. Timur. Kok bisa dari ngerasa ini enggak Albert ketika ditawarin ya kan dari nyanyi tuh terus ke acting gitu. Iya, iya. Sebenarnya memang dari tahun 2004 itu kita udah pernah ketemu. Oh. Gitu. Tapi akhirnya baru bisa direalisasikan tahun 2006. Ya karena fenomena yang tadi aku bilang tentang anak kecil yang memang. Jadi memang waktu itu cukup agak sulit untuk mencari anak-anak yang nggak canggung lihat kamera dan lain sebagainya gitu. Dan akhirnya ya bisa terrealisasikan di tahun 2006. 2004 itu sebenarnya kita udah ketemu ya karena mereka nonton saya di AVI Junior justru. Gitu. Jadi akhirnya itu yang buat mereka tidak memilih jalur casting tapi langsung meminta aku untuk bermain sebagai pemeran utama di film Denny. Iya, ini ada banyak Sobat Maestro yang menunggu acting Albert selanjutnya. Waduh. Begitu kan. Tapi sampai sekarang ini kok malah lebih nyaman di dunia musik. Jangan cuma satu tuh filmnya. Tapi ada ya beberapa. Ada beberapa. Tahun lalu juga sempat web series juga sempat. Dan tapi memang aku lebih fokus atau konsentrasi atau mainnya memang di musik. Gitu. Cuma memang nggak menutup kemungkinan lah untuk main film karena buat aku seni itu kan ya kita sama-sama bergerak di seni, film dan musik itu adalah seni dan buat aku film dan musik adalah kesatuan yang nggak bisa dipisahin gitu. Maksudnya kalau misalnya musik nggak ada film nggak ada musik juga susah juga. Musik nggak ada music videonya ya susah juga gitu. Maksudnya orang nggak bisa lihat secara visual. Jadi buat aku nggak menutup kemungkinan untuk bisa bermain kembali ya kenapa enggak. Betul. Cuma memang sekarang pas banget juga baru rilis tanggal 27 Mei kemarin single aku yang pertama di tahun 2022 ini judulnya More dan emang aku lagi pengen banget single ini bisa banyak didengerin sama semua orang. Oke, gitu. Nanti kita akan ini ya Sobat Maestro ya secara eksklusif langsung nyanyi ya. Iya tadi udah bridging dikit ya. Oke, dan ini kemunculan Albert ini kan juga memukau kemarin ya waktu ada PON di Papua juga ya sempat didaulat untuk menyanyikan theme song dari kalau theme song enggak. Kalau tapi memang ada 2 lagu yang aku nyanyiin. 3 lagu. 3 lagu. Waktu itu lagu apa ya? Amapondo, Papua Dalam Cinta sama Rumah Kita. Oh. Gitu. Jadi ya maksudnya itu juga salah satu
ada cerita menarik, backstory yang menarik sebenarnya. Mau aku ceritain? Boleh diceritakan. Kita masih cukup panjang waktunya ya sampai besok pagi nih. Jadi sebenarnya tahun 2017 atau 18 gitu almarhum papaku bilang, Bet gimana caranya ya kita berdoa lah, kita beriman. Gimana caranya kamu bisa nyanyi di PON. Sorry, saya stop dulu. Papa dipanggil Tuhan tahun berapa? Tahun 2019. Oh, jadi Gitu. sebelum PON ini Sebelum PON. Jadi 2017 itu saya datang ke Papua, ke Jayapura, terus kita duduk makan di meja makan, terus beliau bilang 2020 ini PON yang sangat penting untuk masyarakat Papua. Jadi kalau bisa kamu tampil di sana, kalau bisa kita beriman lah kamu bisa tampil di sana. Gitu. Ya terus saya cuma bilang mungkin saya nggak tahu urgensinya ya, jadi saya dengan remehnya aja gitu, dengan gampangnya. Ya kalau saya bisa main di sana saya main Pak, kalau enggak ya nggak apa-apa. Enggak bisa. Pokoknya kamu harus main di PON. Gitu. Lambat laun, tiba-tiba 2019 Papa udah nggak ada. Nah, itu termasuk legacy dari Papa ya, kerinduannya untuk. Betul. Nah, and then 2020 ternyata kita masuk ke era pandemi. Dan ditundalah Pekan Olahraga Nasional. Akhirnya Pekan Olahraga Nasional yang ke-20 di Papua itu ditunda sampai tahun 2021 September. Gitu. Nah, 2021 itu di awal bulan tiba-tiba lewat manajer saya diminta oleh penyelenggaranya untuk bernyanyi di PON itu PON ya, Papua di pembukaan. 20. Dan terus saya kaget gitu, maksudnya habis itu kaget dan saya agak sedikit terharu dan menangis gitu. Karena saya ingat percakapan itu. Saya ingat percakapan itu. Gitu. Saya bisa nyanyi, saya tiba-tiba nyanyi. Tapi ternyata itu doanya papa saya waktu itu. Tapi yang bukan sangat disayangkan, tapi yang buat sedihnya buat saya pribadi, orangnya udah nggak ada dan dia nggak bisa nonton saya di PON. Tapi papa bangga di sana ya. Itu sebabnya Betul. Albert merilis lagi lagu andalannya papa ya, Embun Pagi itu. Oh iya, tahun 2020 itu ya. Saya merilis Embun Pagi untuk. Itu memang didedikasikan buat papa. Atau ada pesan lain yang kalau buat saya pribadi memang khusus saya persembahkan buat 1 tahun mengenang. Jadi rilisnya di tanggal 12 Maret. Waktu itu 2019 12 Maret itu papa berpulang. Nah, tanggal 12 Maret itu saya rilis karya itu untuk mengenang kepergian papa. Setahun ya papa. Gitu. Nah, terus ya. Iya, Albert sekarang sudah tidak kecil lagi, tidak junior lagi, tapi sudah punya junior. Dan warna musiknya juga semakin sesuai dengan kekinian ya. Apalagi dengan single barunya ini More ini begitu. Ini apa yang akan disampaikan Albert dengan lagu ini? Saya aja yang sudah seumur segini kayaknya relate banget gitu. Oh, untuk dengar lagunya ya. Jadi tahun 2022 buat saya, buat seorang Albert, ini adalah tantangan baru. Karena selama tahun 2022 ke belakang, which is 2021, 2020, saya selalu membuat sebuah karya yang dari sudut pandang saya aja, yang apa yang saya rasain, apa yang saya mau bikin, terserah saya, suka-suka saya. And then 2022 kayak ada sesuatu yang menantang dalam hati saya. Bisa nggak bikin sesuatu yang relate buat orang gitu. Yang bisa nggak bikin karya atau lagu yang bisa mewakili perasaan banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingat banget itu nasihat dari almarhum Kak Glenn, Glenn Fredly. Dia 2000 berapa ya, 17 kali ya atau 18 beliau berpesan, Albert kalau kamu mau bikin sesuatu, coba bikin yang relate sama orang. Dan tiba-tiba saya ingat, dan itu justru jadi challenge buat saya di tahun 2022. Gitu. Bisa nggak bikin sesuatu yang relate sama orang dan bisa mewakili perasaan banyak orang. Dan buat saya
buat saya akhirnya saya jadi berpikir bahwa iya ya, waktu kita berkarya, karya itu ya ini sebenarnya idealisme masing-masing para seniman gitu ya. Tapi buat saya ketika saya berkarya, saya pengen karya itu bisa dinikmati banyak orang dan bisa relate sama orang. Orang bisa menggunakan karya saya untuk menjadi background kehidupannya dia, untuk jadi suasana dalam hidupnya dia, soundtrack dalam hidupnya dia gitu. Dan buat saya ya itu titik keberhasilan ketika orang bilang thank you ya. Ini relate banget sama saya. Ini kena banget lagu ini buat saya gitu. Jadi buat saya itu kayak wow, oke, berarti message-nya nyampe. Gitu. Dan untuk lagu More ini ngomongin apa sih ini? Ngomongin apa sih? Saya nggak mau ngomong, saya nggak mau nebak-nebak ya Sobat Maestro, takut salah karena kan saya bukan di bidangnya untuk menganalisa lagu gitu kan. Lebih jadi menikmati kan, ya. Menikmati dan itu buat saya sendiri relate gitu kan. Saya kan baru dapat soalnya kan saya kan orangnya kan agak positif gini. Ini kok udah bucin. Enggak deh, saya nggak suka gitu kan lagu-lagu yang kayaknya merendahkan harga diri seorang pria gitu kan. Takutnya salah interpretasi kan. Betul. Kita langsung tanyakan. So lagu More ini sebenarnya bercerita tentang ketika kita udah punya orang yang tepat buat kita. Ketika kita udah punya orang yang kita sayang dan menurut kita dia adalah orang yang tepat buat kita nggak akan mau untuk memilih yang lain sebenarnya. Justru kita akan mau untuk mencintai dan memiliki atau mengingini orang ini lebih dan lebih lagi. That's why that's called more. I want you more. Gitu. Jadi karena ternyata ketika mengenal satu orang ternyata ada sejuta misteri di dalam orang itu yang gak akan ada habisnya. Gak akan ada habisnya, tiap hari ada aja. Nggak pernah gue lihat nih gitu, nggak pernah tahu nih gue gitu. Ternyata dan itu pengalaman yang berbeda ya. Itu pengalaman yang berbeda ya waktu Albert masih junior dan sudah membangun dan menempatkan hatinya kepada seseorang. Dan ini maksudnya mungkin bisa relate juga buat teman-teman yang lain gitu ya. Ketika kalian punya pasangan atau pacar yang emang buat kalian oke, this is the one. Kalian pasti akan akan punya mungkin saya sebut gini, mentalitas bucin. Tapi ini secara positif ya, Sobat in a Maestro, good way. Secara positif karena memang kalau kayak ya in a bad way-nya, in the wrong way-nya, kalau bucin kan kayaknya udah tahu dimanfaatin masih pengen dimanjain gitu kan. Udah tahu disakitin tapi masih pengen ditelepon. Itu kan terlalu bucin. Tapi ketika waktu ketika kita punya value tentang kesetiaan, waktu kita setia sama orang yang emang menurut kita udah tepat, dengan sendirinya itu menjadi bucin tuh bukan jadi sesuatu yang apaan sih, bukan. Kita akan memberikan sesuatu kan pasti. It's about give kan. Ketika kita sayang sama orang, kita akan give something yang kita punya. Betul. Pas saya dengar lagu More ini ya, kayaknya ini bukan Albert deh. Betul gak sih? Soalnya aku ngikutin Albert itu dari 2004, gak kayak begini nih. Ya sekalipun saya bukan pengamat musik gitu. Apa betul ini bukan yang sebuah challenge gitu, yang Albert harus keluar dari yang biasanya yang Albert mau, ini yang suka begitu. Karena saya ngambil tema tentang romance, saya ngambil tema tentang cinta. Sebisa mungkin lagu dan musiknya mendukung tentang cerita itu. Jadi buat saya lebih fokus kepada menyampaikan pesannya, ketimbang saya harus musiknya seperti apa gitu. Mungkin fokus saya lagi seperti itu ya. Fokus saya adalah bagaimana saya menyampaikan pesannya itu bisa tersampaikan ke orang-orang gitu. Dan buat saya mungkin ini kita bahas sedikit lebih teknis. Saya ngambil musik nuansanya di era 80-an. Musik More ini di eranya 80-an. More ini
kenapa saya ngambil di era 80-an? Karena era 80-an adalah era yang tepat atau musik atau genre yang tepat untuk menginterpretasikan lagu-lagu tentang cinta. Nah, sekarang siapa yang nggak tahu Endless Love? Siapa yang nggak tahu Nothing's Gonna Change My Love for You? Siapa yang nggak tahu I Will Always Love You, Whitney Houston? Untung saya siaran retro. Kalau nggak siaran retro saya nggak hafal. Atau kalau di Indonesianya, siapa yang nggak tahu Sesaat Kau Hadir, yang akhirnya sekarang jadi viral. Nah, era-era itu adalah era yang tepat banget untuk menginterpretasikan lagu-lagu yang bertemakan cinta. So that's why buat saya lebih suka message-nya yang sampai ketimbang musik yang saya kerjakan. Iya, jadi ini memang Albert sendiri ya yang menulis lagu ini ya. Betul. Siapa aja yang ikut terlibat di dalam penggarapan single ini? Single atau apa nih? Mini album? Single yang sebenarnya itu jadi kisi-kisi untuk mini album. Mini album, oke. So yang produce dan mengaransemen adalah saya. Saya ajak satu orang namanya Dimas Pradipta. Dimas Pradipta dia adalah seorang drummer jazz. Tapi dia juga adalah seorang mixing dan mastering engineer terbaik lah. Salah satu yang terbaik di Indonesia. Dan memang karena kita bersahabat, jadi saya ngajak beliau untuk kita sama-sama bareng membuat single More dan beberapa lagu yang lain. Terus untuk musisi yang terlibat itu ada Henry Budi Dharma di electric guitar. Henry Budi Dharma nih adalah salah satu gitaris session playernya Glenn Fredly di awal-awal, di tahun 2000-an awal itu Henry Budi Dharma. Lalu yang paling spesial buat saya, orang ini buat saya merasa sangat terhormat karena orang ini mau berkontribusi dalam karya saya di lagu More. Di piano dan di strings ada Mas Andi Rianto. Oke. Kenapa judulnya More? More itu kan kayaknya nggak cukup gitu. Betul. Boleh sedikit dikasih tahu nih kenapa terpikir? Kayaknya mungkin sesuai dengan apa yang tadi kita obrolin deh. Kayak apa yang ketika kita udah kenal sama orang satu aja, kita justru mau kenal dia gitu ya. Mungkin ini lebih ke konteksnya lebih ke pasangan ya. Iya. Ketika kita punya pacar atau punya pasangan, kita akan justru akan ngulik dia lagi nih. Terus-terusan kita bakal ngulik dia. Kita akan pengen tahu apa yang dia suka. Kita pengen tahu apa warna kesukaannya dia. Kita lebih pengen kepo gitu ya. Kepo banget dalam sisi positif makanya ya. Kenapa judulnya More gitu. More ini bukan untuk menuntut ya Sobat Maestro ya. Tetapi apa yang bisa aku kenal lebih dalam lagi gitu ya. Untuk kenal supaya aku juga bisa memberikan lebih gitu ya kepada orang yang kita sayangi. Karena waktu kita tahu apa yang dia suka dan kita menyediakannya, kan orang itu akan apresiasi kita juga dan justru dia akan lebih mencintai kita dan dia juga mau kenal kita lebih lagi apa yang kita suka, apa yang kita mau, apa yang apa yang ingin orang lain lakukanlah itu dulu ya supaya more and more and more. Benar. Aduh sebetulnya kepingin ngobrol banyak nih Albert ya, tapi keterbatasan waktu ya. Nah kira-kira apa yang ingin Albert sampaikan kepada sobat-sobat maestro ataupun teman-teman muda yang sekarang ini kan juga ada yang mempunyai mimpi ingin mengikuti jejak daripada Albert begitu. Wow, kalau misalnya being musician atau singer, buat aku yang paling penting ya kita konsisten berkarya sih. Karena ketika kita konsisten dalam berkarya, nanti akan ada kok gitu. Karena menurut saya gini, karya tuh salah satunya bisa dianalogikan dengan sebuah benih. Ketika karya itu kita tabur benihnya, kita rilis, kita rilis ke semua platform dan lain sebagainya. Mungkin hasilnya kita nggak dengar sekarang. Oke. Tapi mungkin
berapa tahun atau mungkin berapa bulan atau berapa dekade mainannya gitu ya. Orang akan datang ke kita and then thank you ya, lagu ini atau karya ini udah jadi manfaat buat saya gitu. Dan salah satu contohnya kan sebenarnya film Denies yang tadi saya cerita. Gitu. Maksudnya 1 dekade kemudian tiba-tiba ada orang yang datang ke saya and then dia bilang terima kasih gitu. Jadi buat saya ketika memang benar-benar teman-teman atau sobat maestro yang pengen banget untuk menjadi seorang musisi atau seniman yang lain ya di bidang seni yang lain, dan kalau memang itu udah panggilan, jangan takut untuk apalagi jangan takut untuk kekurangan, jangan takut untuk, karena memang semua bidang pekerjaan ada struggle-nya, semua bidang pekerjaan ada fight-nya sendiri gitu, jadi ada prosesnya sendiri, jadi ya jalani aja prosesnya gitu. Mungkin ada yang nggak suka, ada yang ditolak, ada yang gitu-gitu, nggak apa-apa. Itu bagian dari karakter kita dibuat untuk supaya waktu kita dapat sesuatu yang besar kita nggak kaget gitu. Karena ya kita udah biasa mengerjakan yang kecil-kecil dulu kita kerjakan, tapi konsisten kita kerjain dan dengan tulus kita mau bekerja. Iya. Oke, sebelum kita dengarkan secara eksklusif ya, ini masih ada waktu soalnya. Dari perjalanan Albert hingga saat ini gitu, ada nggak titik-titik ataupun momen-momen terberat ya? Kalau yang indah mah nggak usah diceritain lah ya. Momen-momen terberat begitu dari perjalanan sesudah menjadi juara AFI, terus membintangi Danias, terus sampai sekarang dengan adanya COVID, ada nggak batu-batu terjal yang harus dilalui gitu? Kalau struggle sebenarnya semua orang punya struggle-nya masing-masing, dan buat saya struggle saya adalah kadang ketika orang punya sesuatu gitu ya, maksudnya ketika orang punya visi gitu, orang punya cita-cita, tapi mungkin juga belum bisa terrealisasikan. Buat saya itu struggle buat saya gitu. Karena kita udah tahu visinya segini misalnya, tapi kita udah bisa ukur bahwa kita masih di sini. But it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Seenggaknya kita sadar bahwa kita masih di sini. Tapi nggak apa-apa. Lama kelamaan kita akan naik terus kan. Kita bakal naik terus sampai akhirnya kita bisa lihat apa yang jadi cita-cita dan visi kita gitu. Nah, buat saya justru struggle-nya saya sedang melihat hal-hal itu tuh, hal-hal yang besar yang menurut saya kayaknya belum bisa kesampaian nih gitu. Tapi nggak masalah gitu. Maksudnya untuk sampai di tahap ini buat saya tetap ya udah bersyukur dan dijalani aja, dan pasti akan ada saatnya, waktunya ketika kita sampai bisa melihat sesuatu yang bisa kita lihat. Nah, termasuk COVID ini juga satu struggle yang cukup besar nggak? Soalnya kalau aku dengar dari beberapa seniman-seniman kayaknya banyak yang mulai banting setir gitu kan. Banyak banget, dan nggak bisa dipungkiri untuk sektor kesenian itu sangat terdampak gitu. Karena bisa dibilang sektor kesenian masih dianggap sektor extension, bukan sesuatu yang esensial. Nah, ya udahlah. Maksudnya ini yang menjadi realita di Indonesia, bahwa sektor seni belum jadi sektor yang esensial, masih extension. Ya karena juga di bagian kesenian, maksudnya di sektor seni itu kan kalau apalagi live music, ya itu kan mengundang banyak massa. Ya mau nggak mau ya kita akhirnya berjuang di situ, musisi gimana caranya ya, akhirnya kita caranya bisa dengan online, daring gitu ya, Zoom atau mungkin Instagram, TikTok apa lain sebagainya gitu. Jadi emang untuk kaum seniman sangat terdampak gitu. Tapi kalau boleh buat saya pribadi, saya justru buat saya kayak COVID atau pandemi itu ngajarin saya untuk mulai memperhatikan hal-hal yang jauh lebih penting aja gitu. Maksudnya mungkin orang-orang terdekat gitu, keluarga gitu, terus mulai membangun support system yang baik gitu. Karena ya buat saya keluarga itu salah satu support system yang penting untuk kita bisa tetap bertahan, tetap konsisten dalam berkarya gitu. Itu buat saya jadi motivasi yang fundamental gitu, bahwa saya berkarya karena keluarga saya gitu. Jadi
Saya berkarya karena saya mau lihat, mau kasih tunjuk ke orang-orang bahwa saya bisa ada begini tuh karena keluarga saya gitu. Jadi justru karena pandemi itu buat saya belajar bahwa lihat lagi ke dalam. Lihat lagi ke hal-hal yang lebih internal, lebih esensi. Oke. Sebelum kita dengarkan secara langsung ya Albert menyanyikan single More, ini yang terakhir. Tadi kan Albert cerita bahwa papa itu sahabat, teman curhat dalam bermusik. Setelah papa nggak ada, siapakah penggantinya? Wah. Ngobrol ke siapa? Wah. Itu kan tentunya kan hilang ya. Ya. Kekuatan dan teman curhat gitu. Mungkin itu jadi ini kali ya. Jadi dia jadi kayak semacam fondasinya. Setelah itu sesuatu yang dibangun di atasnya. Jadi berbicara musik sama papa itu jadi fondasinya aja. Nah sekarang tuh yang dibangun, kalau musik kita bisa ngobrol sama siapa aja gitu. Kalau ngobrol sekarang kita lagi ngobrol, kita jadi kayak bukan buat aku sekarang bisa ngobrolin musik justru sama siapapun gitu. Karena buat aku apa ya? Soalnya basicnya udah dibangun sama papa ya. Sekarang aku tinggal lanjutin dan membangun di atas itu. Karena ya bisa dibilang musik tuh sebenarnya ya nafas kan. Tiap hari kita nafas aja kita ada ritmenya loh. Iya kan? Ya itu ritme. Jadi maksudnya justru ya memang percakapan dengan papa itu jadi sebuah fondasi ya. Selebihnya aku bisa ngobrol sama teman-teman tim, bisa ngobrol sama keluarga di rumah, bicara tentang musik, perkembangan, gimana caranya musik bisa jadi sektor yang dominan di Indonesia. Wah, gitu-gitulah gitu. Iya. Sekali lagi thank you banget Albert. Sama-sama, sudah Mas Ari. mampir di Pelangi Kasih Special Hatur Weekend. Jangan lupa ya Sobat Maestro ya, download ya, dengarkan lagunya dan langsung ini eksklusif ya, single More dari Albert Fakdawer. Baik, dari Gerah Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan juga tim dari podcast Radio Maestro tentunya bersama Albert Fakdawer. Mohon pamit dari Pelangi Kasih Spesial Weekend kali ini. Kita akan ketemu lagi di Pelangi Kasih Spesial Weekend selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa. Inilah Albert Fakdawer dengan More. Bersama dalam kedamaian cinta, kamu aku kita takkan mampu berjauh-jauhan, kamu dan aku satu. Canduku, baby I want you more. Ku kajukanimu, walau karena dirimu genggam jemarimu. I'll never let you go. Hanyalah dirimu takkan mampu sendiri tanpa kau di sisi, tetap abadi. Kamu aku kita takkan mampu berjauh-jauhan, kamu dan aku satu. Oh, selalu
kekecukanimu, peluk erat dirimu, genggam jemarimu. I'll never let you go. Hanyalah dirimu, takkan mampu ku sendiri tanpa kau di sisi. Tetap abadi. Kekecukanimu, peluk erat dirimu, genggam jemarimu. I'll never let you go. Hanyalah dirimu, takkan mampu ku sendiri tanpa kau di sisi. Baby, I want you now. Kekecukanimu, peluk erat dirimu, genggam jemarimu. I'll never let you go. Hanyalah dirimu, takkan mampu ku sendiri tanpa kau di sisi. Baby, I want you now. Kekecukanimu, peluk erat dirimu, genggam jemarimu. I'll never let you go. Hanyalah dirimu, takkan mampu ku sendiri tanpa kau di sisi. Tetap abadi.